ini kita mau memuji nama Dia, kita mau nyatakan bahwa Tuhan baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Yes. Let's praise Him. Woo! Come on guys. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Pujian tiup sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian. Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung Puji namanya. Dia. Puja Tuhan sangka kalah, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan baik, sebab Tuhan baik. anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, Anugerahnya kekal selamanya. sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Lebih lagi untuk memuliakan namanya. Yes. Sama kuasa yang ada di sini kita berdiri, kita memuji namanya lebih lagi. Ku diberi kuasa, Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku.
kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari teman-teman, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita rindukan hadirat-Nya. Sebab tiada yang lain seperti Dia. No one likes you, Jesus. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah hanya bersama-Mu Tuhan.
hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Let's stay in His presence right now. Dari manapun kamu sedang berada, kapanpun kamu sedang terjatuh, He's welcoming you. Seberapapun kecil imanmu, seberapapun besar ketidakpercayaanmu, asalkan engkau datang, then He will be with you right now. I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, you don't owe me anything.
I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry, Lord. I'm sorry when I've come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, caught up in your presence. Oh, I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm sorry for your presence. Jesus, you don't owe me anything more than anything that you can do. I just want you. I'm sorry when I've just gone through the motions. I'm sorry when I just sang another song. Take me back to where we started. I open up my heart to you. I'm sorry. I'm sorry when I've just come with my agenda. I'm sorry when I forgot that you're enough. Take me back to where we started. I open up my heart to you. Oh, I'm caught up in your presence. I just want to sit here at your feet. I'm caught up in this holy moment. I never want to leave. I'm not here for blessings. Oh, I'm not here for blessings. Jesus, Jesus, you don't owe me anything. And more than anything
worship you, Lord. Nothing else will do. Only for you, Lord. Only for the King of Kings. No greater praise, no greater worship. Only for you, Jesus. We give our heart, we give our song, everything for you. We worship you, we worship you, we worship you. Everything for you, Lord. Everything for you, Lord. Oh, come on, worship Him. I just want you. I just want you. Only you, only you, only you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. Nothing else, nothing else, nothing else will do. I just want you. When I think about the Lord, how you saved me, how you raised me, how He healed me with the Holy Ghost, how you healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how you picked me up and turned me around, how you placed my feet on solid ground, Makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. That makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, and all the honor, and all the praise. oh, how you saved, how you raised me, how you healed me with the Holy Ghost, how you healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. That makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus. Lord, you're worthy of
my feet on solid ground. When I think about the Lord, how you save me, how you raise me, how you fill me with the Holy Ghost, how you heal me to the uttermost. When I think about the Lord, how you pick me up and turn me around, how you place my feet on solid ground. that makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. That makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. About the Lord, how you save me, how you raise me, how you fill me with the Holy Ghost, how you heal me to the uttermost. When I think about the Lord, how you pick me up and turn me around, how you place my feet on solid ground. This makes me wanna shout, hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy Of all the glory and all the honor and all the praise. This makes me wanna shout, Hallelujah, thank you Jesus, Lord you're worthy of all the glory, all the honor, and all the praise. This makes me wanna shout, oh hallelujah. ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum Hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Let's praise Him. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. One more sing. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum Hello, girls and boys. Ready? Rick Warren pernah berkata bahwa kekristenan tidak ditentukan dari seberapa lama kita mengenal Tuhan, tetapi seberapa dalam kita mengenal Tuhan.
Dan seberapa dalam kita mengenal Tuhan ditentukan dari seberapa intim hubungan kita dengan Tuhan. Malam ini kita akan belajar tentang sebuah keintiman. Keintiman dengan Tuhan sangat kita butuhkan untuk bertahan hidup, apalagi dalam dunia yang kita hadapi saat ini teman-teman semua. Sebab hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan akan membawa kita dan memperlengkapi kita ke level kehidupan yang lebih baik dari saat ini. Hari ini kita akan mempelajari apa saja yang bisa kita dapatkan jika kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Sama-sama kita akan buka 2 Samuel pasal yang ketiga ayat 32 sampai dengan ayat 34. Gua bakal bacain buat teman-teman semua. Firman Tuhan berkata bahwa ketika orang menguburkan Abner di Hebron, maka menangislah raja dengan suara nyaring pada kubur Abner dan seluruh rakyat pun menangis. Karena Abner, raja mengucapkan nyanyian ratapan ini, apakah Abner harus mati seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Dan seluruh rakyat itu makin menangisi karena dia. Nah, kalau teman-teman perlu ketahui bahwa Abner adalah seorang panglima perang dari Raja Saul pada saat itu. Dan pada saat kejadian tersebut sedang terjadi transisi dari pemerintahan Saul kepada Daud. Dan pada saat itu Daud mengangkat Yoab sebagai panglima perangnya dan memerintahkan untuk mengadakan latihan perang antara pasukan yang dipimpin Abner dengan pasukan yang dipimpin Yoab. Kemudian pada saat latihan tersebut, teman-teman, terjadi sebuah kecelakaan di mana Misael, adik Yoab, meninggal karena tertusuk oleh Abner secara tidak sengaja. Dan pada zaman itu ada hukum yang mengatakan bahwa nyawa harus diganti dengan nyawa atau lex talionis. Dan setelah kejadian itu Yoab menuntut nyawa Abner dan membunuhnya. Ayat di atas menceritakan bahwa Raja Daud dan seluruh rakyat menangisi kematian Abner. Dan Daud menangisi Abner karena dia mati seperti orang bebal. Kenapa demikian? Karena pada saat itu ada peraturan yang mengatakan bahwa jika seorang membunuh orang lain tanpa sengaja, orang tersebut boleh masuk ke dalam suatu kota yang ditetapkan sebagai kota perlindungan, tapi syaratnya tidak sengaja membunuh orang. Di kota tersebut orang yang membunuh secara tidak sengaja dapat beribadah kepada Tuhan dan akan mendapatkan perlindungan jika para penuntut darah datang untuk membunuhnya. Tapi apa yang terjadi pada saat itu, teman-teman semua, Abner sebenarnya bisa menyelamatkan dirinya ke kota perlindungan. Namun dia tidak melakukannya. Itu sebabnya Daud menyebut Abner sebagai orang bebal. Karena meskipun tangannya tidak terikat dan kakinya tidak dirantai, Abner tidak menyelamatkan dirinya dan tidak berlari ke kota perlindungan tersebut. Padahal kalau mau dibilang, kota perlindungan itu adalah tempat yang paling aman, di mana dia bisa datang kepada Tuhan dan akhirnya dia bisa diampuni oleh Tuhan. Nah, sama dalam kehidupan kita saat ini teman-teman semua, kota perlindungan adalah sebuah tempat yang khusus di mana hanya kita dengan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari kita semua menghadapi begitu banyak tuntutan, tekanan dan ancaman dari sekitar kita. Hal tersebut bisa membuat kita habis, bahkan mati. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Sebagai anak Tuhan kita butuh tempat untuk berlari, yaitu kota perlindungan, di mana kita bisa berkomunikasi dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Untuk itu teman-teman semua, kira-kira apa sih yang bisa kita dapatkan ketika kita saat ini dalam kondisi yang tertekan, dalam kondisi yang mungkin tidak menyenangkan dalam kehidupan kita, kita dituntut oleh banyak hal teman-teman semua. Oleh karena itu kita bisa berlari ke tempat perlindungan dan ada benefit yang kita akan dapatkan ketika kita menghampiri tempat perlindungan tersebut. Yang pertama, 5 hal yang dapat kita dapatkan melalui keintiman dengan Tuhan atau ketika kita datang ke kota perlindungan. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan adalah bahan bakar kehidupan. Jika kita melihat sebuah mobil sport, mobil tersebut mungkin berharga sangat mahal teman-teman, dan didesain khusus untuk bisa melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tetapi kita semua tahu tanpa diisi sebuah bahan bakar, mobil sebagus apapun tidak akan bisa maju kemana-mana. Tanpa bahan bakar, semua potensi dan keunggulan mobil tersebut akan sia-sia. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semua potensi, semua talenta dan kelebihan yang kita miliki dalam hidup, semuanya tidak akan berguna jika kita tidak memiliki bahan bakar. Kita tidak pernah bisa menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hal-hal besar yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita tidak bisa terjadi jika kita tidak memiliki bahan bakar tersebut. Oleh karena itu, setiap kita membutuhkan Tuhan sebagai tempat di mana kita bisa datang
Dan waktu kita datang sama Tuhan, kita beroleh keintiman dengan Tuhan, maka keintiman kita dengan Tuhan akan menjadikan sebuah energi kehidupan yang baru buat setiap kita. Bahan bakar yang mengisi kehidupan kita yang dari Tuhan akan membuat potensi terbaik dalam kehidupan kita akan muncul. Sehingga kita akan senantiasa memahami bahwa ternyata Tuhan mau pakai setiap kehidupan kita secara luar biasa. Hal yang kedua, kalau teman-teman mau belajar tentang sebuah keintiman, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan? Ternyata keintiman dengan Tuhan akan membawa keserupaan. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang 8 berkata bahwa seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Kita akan menjadi sama dengan siapa yang kita sembah, teman-teman semua. Persekutuan yang intim dengan Tuhan akan membuat kita semakin serupa dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, maka akan terjadi pertukaran hati. Kita akan memberikan hati kita untuk Tuhan dan Tuhan memberikan hatinya untuk setiap kita. Kita akan mengetahui setiap rancangan-rancangan, setiap kerinduan-kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga sebaliknya, kita akan tahu apa kerinduan Tuhan buat setiap kita, teman-teman semua. Kehidupan kita akan menjadi semakin serupa dengan Tuhan jika kita memiliki keintiman dengannya. Saya mendapatkan sebuah artikel yang mengatakan bahwa pada tahun 98, salah satu profesor dari Harvard University memiliki hipotesis bahwa hati atau jantung manusia memiliki cara kerja yang hampir sama dengan otak. Dan dia percaya jantung juga bisa menyimpan memori yang sama seperti otak manusia. Salah satu contoh kasus, ada seorang kakek berusia 75 tahun, dia menerima donor jantung dari seorang pemuda yang berusia 17 tahun, teman-teman semua. Dan yang luar biasa adalah setelah operasi tersebut sukses dilaksanakan, ada satu perubahan dalam diri kakek tersebut. Kalau sebelumnya dia suka musik klasik, tiba-tiba setelah hidupnya dengan jantung yang baru, jantung pemuda yang 17 tahun itu, seleranya berubah, teman-teman semua. Seleranya kemudian berubah menjadi musik rock. Bayangkan yang tadinya kakek-kakek usia sudah tua, dia suka sama musik yang klasik, ternyata ketika ada pertukaran transplantasi jantung pada saat itu, seleranya pun berubah. Dan ada kasus yang lain, teman-teman semua, ada seorang anak kecil yang usianya 8 tahun dan menerima donor jantung dari anak yang berusia 12 tahun. Anak umur 12 tahun tersebut meninggal tanpa sebab yang diketahui. Setelah menerima donor tersebut, anak berumur 8 tahun tersebut sering mengalami mimpi tentang sebuah pembunuhan yang terjadi terhadap seorang anak. Dan setelah diselidiki, ternyata mimpi anak itu berhasil membantu polisi untuk mengungkapkan peristiwa pembunuhan yang terjadi pada anak berusia 12 tahun tersebut. Bahkan ada kisah yang lain juga yang terjadi di Indonesia, teman-teman semua. Sebuah berita yang pernah diulas oleh koran Jawa Pos. Seorang pria mendapatkan donor jantung dari seorang pria lainnya yang bunuh diri dengan cara meloncat dari sebuah apartemen. Untuk mengucapkan terima kasih, pria tersebut mengunjungi istri daripada pria yang bunuh diri tadi. Yang luar biasanya, mereka berdua langsung jatuh cinta dan akhirnya menikah lagi, teman-teman semua. Tapi sayangnya 2 bulan kemudian, 2 bulan setelahnya, pria tersebut juga bunuh diri meloncat dari apartemen yang sama. Hati atau jantung, kita memiliki memori. Ketika kita mendapatkan hatinya Tuhan, maka percaya bahwa isi hati Tuhan akan ada di hidup kita. Dan ketika Tuhan mendapatkan hati kita, Dia juga merasakan apa yang kita rasakan. Dan jika kita mendapatkan hati Tuhan dalam berbagai pergumulan yang kita hadapi, kita akan tahu kapan waktunya untuk mengangkat tangan. Karena ketika kita angkat tangan, disitulah Tuhan punya kuasa untuk menurunkan tangannya. Untuk itu teman-teman semua, percaya bahwa waktu kita intim dengan Tuhan, keintiman kita dengan Tuhan akan membawa keserupaan. Kita akan semakin mengetahui hati Tuhan. Dan Tuhan juga senantiasa mengerti apa yang kita sedang rindukan, teman-teman semua. Yang ketiga, keintiman dengan Tuhan akan menunjukkan seberapa dalamnya kita mencintai Tuhan. 1 Korintus 10 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata bahwa dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Menyembah berhala bukanlah hanya berarti menyembah patung saja, teman-teman semua, atau benda-benda keramat lainnya. E.R. Bernard mengatakan bahwa idolatry is seeking security and meaning from someone or something more than God. Artinya bahwa penyembahan berhala merupakan proses di mana kita mencari keamanan dan arti kehidupan dari seorang atau sesuatu melebihi dari Tuhan. Penyembahan berhala bisa berupa pekerjaan, bisa berupa karir, bisa berupa bahkan pasangan hidup, teman-teman semua, atau teman kita.
Karena jika kita membutuhkan mereka dan bergantung padanya lebih daripada Tuhan, maka kita saudara sedang menyembah berhala. Untuk itu, buat teman-teman semua yang sedang bekerja, jangan lupakan Tuhan. Buat teman-teman yang sedang meniti karirnya, jangan lupakan Tuhan. Buat teman-teman yang sedang mencari pasangan hidup, jangan melupakan Tuhan. Jangan mengambil keputusan di luar kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita yang akan menanggung kerugiannya sendiri, teman-teman semua. Tapi percaya bahwa waktu kita intim dengan Tuhan, kita akan senantiasa tahu hati kita yang mencintai Tuhan. Dan kita nggak akan menukar Tuhan dengan yang lainnya. Kita nggak akan menukar Tuhan dengan pekerjaan kita. Kita nggak akan menukar Tuhan dengan pacar kita, teman semua. Kita tetap ingat sama Tuhan dan kita tetap melibatkan Tuhan dalam hubungan kita, dalam apapun yang kita kerjakan. Bahkan teman-teman semua, dalam pelayanan kita pun, apa yang kita anggap sebagai sebuah pelayanan bisa juga dijadikan sebagai berhala kalau kita melupakan Tuhan dalam pelayanan kita. Kalau kita lupa bahwa kita perlu intim sama Tuhan, lebih dari semua yang kita sedang kerjakan, keintiman dengan Tuhan adalah yang paling utama. Yang keempat, teman-teman semua, yang keempat, keintiman dengan Tuhan akan memberikan arah dalam kehidupan. Arah dan tujuan hidup sangatlah penting dalam menjalani kehidupan. William Westmoreland adalah salah satu jenderal pasukan Amerika Serikat yang pada saat itu dalam perang Vietnam pernah berkata bahwa penyebab kekalahan Amerika Serikat dalam perang Vietnam adalah karena pasukan Amerika Serikat tidak tahu dengan siapa mereka berperang dan untuk apa mereka berperang. Mereka nggak tahu arahnya apa, mereka nggak tahu tujuan mereka perang apa, akhirnya apa, mereka kalah, teman-teman semua. Hal ini merupakan bukti bahwa pasukannya begitu kuat sekalipun dapat dihancurkan jika tidak mengetahui arah kehidupannya. Sekuat apapun kita, kalau kita nggak tahu arah tujuan kehidupan kita, sepintar apapun kita, kalau kita nggak tahu arah tujuan kita akan tetap kalah menghadapi kehidupan, teman-teman semua. Kita perlu melibatkan Tuhan, kita perlu keintiman dengan Tuhan, sebab keintiman dengan Tuhan akan memberikan arah dalam kehidupan. Yoel 3 ayat 14, teman-teman semua. Yoel 3 ayat 14 dikatakan bahwa banyak orang di lembah penentuan. Ya, sudah dekat hari Tuhan di lembah penentuan. Kata lembah penentuan dalam Alkitab King James Version diterjemahkan sebagai the valley of decision atau lembah keputusan. Dalam setiap fase kehidupan, kita harus membuat berbagai macam keputusan dalam hidup. Keputusan mengenai tempat tinggal, keputusan mengenai karir, keputusan mengenai pasangan hidup, dan banyak lagi keputusan yang harus kita buat dalam kehidupan. Dan kita tidak bisa memutuskan sendiri tanpa kita berkonsultasi dengan Tuhan, teman-teman semua. Kalau kita nggak konsultasi sama Tuhan, kita pasti akan kehilangan arah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita butuh keintiman. Kita butuh bimbingan Tuhan dalam setiap keputusan penting dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau tidak, kita bisa salah pilih. Kita bisa salah pilih pekerjaan, kita bisa salah pilih pacar bahkan, teman-teman semua. Milikilah hubungan intim dengan Tuhan sehingga kita mengetahui tujuan Tuhan untuk kehidupan kita. Nuh dan Daud adalah tokoh yang sukses karena dia mengetahui rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan akhirnya mereka menenggelamkan diri mereka dalam rencana Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, teman-teman semua, keintiman dengan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru buat setiap kita. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita masuk ke dalam kota perlindungannya, ke dalam hadiratnya Tuhan, ke dalam sebuah keintiman dengan Tuhan, maka dipastikan kita akan mendapatkan kekuatan baru. Sama seperti telepon seluler yang di-charge, teman-teman semua, sehingga dia akan mendapatkan kekuatan baru yang tadinya udah lowbat, tapi waktu mereka di-charge akhirnya ada power lagi, ada energi lagi yang masuk ke telepon genggam tersebut. Menanti-nantikan Tuhan dalam bahasa aslinya adalah kafah, yang artinya melilitkan diri kita pada sesuatu. Ketika kita memiliki intimasi sama Tuhan, maka kita sedang melilitkan diri kita dengan Tuhan. Orang yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan akan selalu memiliki kekuatan yang baru karena kita sedang melilitkan diri kita dengan Tuhan, yang adalah sumber kekuatan, yang adalah sumber segalanya, teman-teman semua. Untuk itu milikilah keintiman dengan Tuhan, karena setiap kita akan diberikan kekuatan yang baru. Ada 5 hal, teman-teman, saya akan ulangin. Yang pertama, keintiman dengan Tuhan adalah bahan bakar kehidupan. Supaya kita bisa bergerak lagi, mesin dalam kehidupan kita bisa bergerak, butuh bahan bakar, yaitu keintiman. Keintiman dengan Tuhan akan membawa keserupaan. Percaya bahwa hatinya Tuhan ada dalam kehidupan kita dan kita ada di hatinya Tuhan. Oleh karena itu ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita intim sama Tuhan, maka akan ada keserupaan dengan Tuhan. Yang ketiga, keintiman dengan Tuhan akan menunjukkan seberapa dalam kita mencintainya.
Percaya bahwa kita nggak akan menukar cinta kita dengan Tuhan dengan cinta yang lainnya. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Dia nggak suka ketika kita tidak mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Oleh karena itu ketika kita intim sama Tuhan, kita sedang menunjukkan seberapa dalam kita mencintainya. Kemudian keintiman dengan Tuhan akan memberikan arah dalam kehidupan. Buat teman-teman yang sedang bingung mau kemana, sekarang mau berjalan kemana, ambil keputusan apa, datang sama Tuhan dalam keintiman, ada arah dan tujuan. Yang kelima, keintiman dengan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Sehingga teman-teman gak jadi lemah. Justru malah kalau teman-teman lemah, teman-teman jangan cari kekuatan yang lain. Kekuatan yang lain itu cuma kamuflase, itu cuma sementara, temporary. Tapi kalau teman-teman cari Tuhan, teman-teman akan dapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Untuk itu, gimana caranya untuk memiliki keintiman dengan Tuhan? Keintiman dengan Tuhan hanya bisa terjadi ketika kita menyiapkan waktu terbaik kita untuk Tuhan. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk saat teduh, kita berdoa, kita bisa berpuasa, kita membaca firman Tuhan, kita sementara sedang membangun manusia roh kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Itulah wujud intimasi sama Tuhan. Sama seperti yang terjadi pada sama manusia, hubungan intim dengan Tuhan juga tidak bisa dilaksanakan secara sambilan atau asal-asalan. Perlu fokus, perlu waktu, tapi jangan kita sisakan waktu. Kita sediakan waktu khusus untuk Tuhan, teman-teman. Kalau teman-teman bisa pagi-pagi, lakukanlah pagi-pagi. Kalau teman-teman bisa malam-malam, lakukanlah malam-malam. Kalau teman-teman bisa pas lagi jam istirahat kantor, datang sama Tuhan. Yang penting jangan sampai dalam satu hari kita lepas dari Tuhan. Sebab kemurtatan itu bukan berarti ketika kita sedang berpindah agama, teman-teman semua. Kemurtatan atau apostasi adalah ketika kita berpisah sedikit saja dengan Tuhan, kita sedang murtad sebenarnya. Sedekat apapun kita berpisah, tetap terpisah. Untuk itu jangan sampai kita berpisah dengan Tuhan, teman-teman. Keintiman tidak bisa muncul begitu saja, dibutuhkan waktu dan tempat yang khusus disediakan untuk Tuhan. Dibutuhkan kedisiplinan juga dan konsistensi dalam menjalin hubungan dengan Tuhan. Jika kita tidak mau mati sia-sia seperti Abner, milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Masuklah ke dalam tempat perlindungan Tuhan. Hidup cuma satu kali, perhatikan bagaimana kita hidup. Mati cuma sekali, perhatikan cara kita mati seperti apa. Jangan sampai kita mati sia-sia hanya karena kita meninggalkan Tuhan. Dan biar malam hari ini teman-teman semua, setiap teman-teman yang sedang mendengarkan Worship Night Infinite Community, semakin punya hati yang mau melekat dengan Tuhan, memiliki rasa cinta sama Tuhan, rindu terus datang sama Tuhan, sehingga apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita bisa memahami karena kedekatan kita dengan Tuhan. Untuk itu saya akan mengajak teman-teman semua untuk kita sama-sama berdoa. Kita dudukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk malam hari ini kalau Tuhan sudah boleh berikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh menyembah Engkau, bahkan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi setiap jalan-jalan kami. Ketika kami berjalan dalam gelap, maka firman-Mu yang akan menjadi terang, sehingga kami tidak salah jalan, kami tidak salah ambil keputusan, kami tidak menyembah berhala, kami tidak mengutamakan yang lain, kami terus mengutamakan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Tuhan jadikan buat kami. Dan dalam momen spesial ini Tuhan, di Worship Night Infinite Community ini, kami berdoa melepaskan berkat anugerah Tuhan saat ini Bapa, di mana kami melihat kondisi bangsa kami, bahkan kondisi dunia yang sedang tidak baik. Kami percaya di saat ini Tuhan, Kau turun tangan memberkati bangsa kami, memberkati dunia ini Tuhan, supaya kesembuhan massal, kesembuhan universal boleh ada bagi dunia ini. Kami percaya Tuhan, pandemi ini boleh berlalu dan kami senantiasa bisa dikasih kesempatan lagi untuk boleh berfellowship satu sama lain. Dan kami percaya disitulah akan ada kekuatan yang ditambahkan lagi Bapa, karena persekutuan kami dengan orang-orang percaya. Sebab itu Tuhan, Kau memberkati pemerintahan kami, supaya setiap keputusan apapun, kebijakan apapun yang mereka ambil, semuanya berasal dari Engkau. Tidak ada keputusan manusia di dalamnya, tapi keputusan Tuhanlah yang terjadi atas mereka, bahkan atas setiap kami. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk teman-teman di komunitas Infinite yang saat ini mungkin sedang dalam masa-masa kesesakan, masa-masa keterpurukan. Kayak berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mereka boleh dikasih spirit yang kokoh, roh yang kuat untuk mereka bisa berlari ke tempat perlindungan, ke tempat pertahanan. Karena kami percaya waktu mereka lari ke tempat pertahanan, mereka akan ketemu sama Tuhan, mereka akan mengalami akan lawatan Tuhan, dan mereka akan diubahkan. Yang letih lesu beban berat, mereka akan mengalami kelegaan bersama dengan Tuhan. Bahkan saat ini kami berdoa juga untuk teman-teman yang mungkin sedang membutuhkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan terbuka lapangan-lapangan pekerjaan yang besar untuk setiap teman-teman di komunitas bisa bekerja
dan bisa menghasilkan sesuatu. Kami perkatakan tidak ada yang gagal, tidak ada yang miskin, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang terpuruk, semuanya diangkat sama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat luar biasa mengalir bagi teman-teman di komunitas. Bahkan untuk setiap orang tua dari setiap kami, member komunitas, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau juga berkati mereka semua, supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan. Keluarga besar kami diberikan kesehatan, diberikan kekuatan. Bahkan gereja lokal kami pun diberikan juga Tuhan hikmat dari Tuhan. Pemimpin gereja kami berikan hikmat dari Tuhan, supaya apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap gereja-gereja yang ada boleh terwujud. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan setiap doa kami sama Engkau, kami serahkan setiap pujian penyembahan kami sama Engkau. Biar Tuhan yang terus berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, dan saat ini kami akan terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat yang daripada Bapa di sorga, dari putranya Yesus Kristus, dan dari Rohnya yang kudus senantiasa memberkati setiap kehidupan kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan menyertai setiap kehidupan kita, dan kiranya berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Join worship night kita. Thank you, God bless you. Cut.